Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Aura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aura, 75 kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani tentang kehidupan, motivasi untuk hidup lebih baik. Beliau Syekh Abdul Qadir menekankan akan pentingnya melibatkan diri dalam ibadah dan menjaga hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cukup banyak dikenal oleh kalangan Muslim. Lahir pada tahun 1077 di Provinsi Persia, beliau tumbuh sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di dunia spiritual dan intelektual. Syekh Abdul Qadir juga dikenal karena karyanya dalam bidang tasawuf yang menekankan hubungan spiritual antara manusia dan Allah. Karakteristik utama dari ajaran beliau adalah betapa pentingnya ketakwaan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam karya-karyanya seperti Futuhul Ghaib atau Pembukaan Tersembunyi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membimbing umat Islam tentang jalan menuju kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Cerita favorit cek, jadi ini tuh bahannya bagus banget. No, cek Shopee dulu, yang murah banget. Beliau menekankan pentingnya melibatkan diri dalam ibadah dan menjaga hubungan pribadi dengan Allah. Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan bagaimana memberikan kebaikan kepada sesama sebagai manifestasi cinta kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, untuk meneladani ilmunya kita harus mengingat dan meneladani apa yang telah beliau ucapkan. Maka dari itu, inilah 75 kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang kehidupan, motivasi untuk hidup lebih baik, yang dihimpun dari beberapa sumber. Berikut adalah kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang kehidupan. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah, beramallah, dan jangan lalai selamat tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan tukang mencela di akhirat. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Jadikanlah akhirat itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhirat. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupan.
Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasehati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu. Dengan kebenaran dan keikhlasanmu, maka bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehnya. Sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan juga dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya. Senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap fasik terhadap takdir dan perbuatannya. Tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula mencoba untuk menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatlah engkau dari riya dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali murai, orang ria. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas, mulai dari awal hingga akhirnya. Pikirkanlah bahwa di dunia ini, sesuatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya, tidak abadi, pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan akan hal itu. Barang siapa telah merasakan berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dengan mata hatimu. Rendahkan dirimu di hadapannya. Letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya. Bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengarungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah rasa bodoh terhadapnya. Taatlah kepadanya, jangan mendurakainya. Ridholah atas ketentuan dan takdirnya.
Jangan kau ingkari, kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah Allah, Maha Pencipta, pemberi rezeki yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang qadim, yang abadi, dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Orang mukmin mengawali dirinya dengan membangun batinnya, kemudian baru membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu sebelum pintunya terbuat rapi. Wahai mereka-mereka yang jahil, pada mulanya engkau haruslah bergaul dengan para syekh, membinasakan nafsu, kesenangan dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadap pintu rumahnya, yakni para syekh. Baru setelah itu pisahkan dirimu dengan mereka. Bersilalah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, niscaya engkau akan menjadi obat bagi makhluk, menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas selain Allah Azza wa Jalla. Aku mengajakmu menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajakmu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan, serta tamak kepada hal-hal duniawi. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian, segala daya dan kekuatan, serta semangat untuk menukarnya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpah kepadamu. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Apakah kamu mengalami nyeri haid berlebihan dan siklus haid yang tidak teratur, atau semuanya terasa normal? Segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti apa buah pikiran. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil tertawa. Dalam menerima segala ketentuannya, senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanah yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanah telah lenyap dari hatimu. Saudara, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakan itu. Amalnya sia-sia. Baik engkau bicara ataupun diam, engkau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu. Diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain sebab dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya perenang ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan.
Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalan yang benar. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan perbuatan yang nyata. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga selamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun, apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Di antara ciri orang yang arif billah Azza wa Jalla adalah ia selalu sabar, menerima berbagai malapetaka, dan rela terhadap semua qada dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ihwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Kuasailah nafsumu, kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Hendaklah engkau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadakan hubungan batin dengannya, sebab Allah adalah zat yang memenuhi keperluanmu di dunia dan di akhirat, memeliharamu di waktu hidup dan matimu. Dia juga yang menghindarimu dari segala macam bencana. Hendaklah engkau senantiasa berpegang kepada kalam yang jelas kebenarannya, sejelas coretan tinta hitam di atas lembaran kain putih, mengabadikan kepadanya sehingga ia mengabdimu, dan ia memimpin tangan kalbumu dan membawanya ke hadirat Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan isinya menyebabkan hatimu memiliki dua sayap yang dapat kau buat terbang untuk menghadap kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Jadilah engkau orang yang berakal dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia, dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada zat yang menyiksa. Kembalilah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbarui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu sebelum datangnya maut. Sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkahkan kaki kalbumu agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu. Karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan, dan hartamu tidak akan diberkahinya lagi. Jadikanlah seluruh amal perbuatan liwajhillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya. Rela dengan pengaturannya, qada, dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati meninggalkan dirimu dan kau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya. Engkau senantiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan untuk bekal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga hari demi hari keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu dalam menerima perintah dan larangan. Barang siapa telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla berupa dua macam jihad ini, niscaya ia akan memperolehi dua balasan di dunia dan di akhirat. Luka-luka pada tubuh seorang syahid bagaikan membekam pada tangan salah seorang di antaramu yang tidak ada rasa sakit sedikit pun. Mati bagi mujahid li nafsihi, orang yang memerangi nafsunya, dan bagi orang yang bertaubat dari semua dosanya,
bagikan orang haus dahaga yang minum air asin. Kuncilah pintu kalbumu, hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya. Isilah dengan zikrullah, bertaubatlah setiap kali kau mengerjakan maksiat, sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, bantulah kaum fakir miskin dengan sedikit hartamu, janganlah bersikap tamak, sebentar lagi hartamu akan kau tinggalkan. Orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kedekut. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat. Zalim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat. Menentang Allah itu penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa itu adalah obat. Syirik itu ada kalanya dalam lahir dan ada kalanya dalam batin. Syirik lahir ialah menyembah kepada selain Allah. Adapun syirik batin ialah menggantungkan nasib kepada sesama makhluk dan menganggap mereka yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Surga itu terletak pada kesabaran dan rasa syukur dalam setiap langkah hidup. Tetaplah rendah hati di hadapan Allah dan Dia akan meninggikan derajatmu. Setiap ujian adalah kesempatan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Ketika cinta kepada Allah memenuhi jiwa, dunia terasa indah. Doa yang tulus adalah permohonan hati yang merindukan kehadirannya. Budayakan kesabaran, karena setiap rintangan adalah pintu menuju kemenangan. Bimbingan Allah senantiasa hadir bagi mereka yang mencari petunjuknya. Jangan hancur oleh kegagalan, namun bangkitlah dengan kekuatan imanmu. Bentuklah karaktermu dengan kebaikan, karena itu adalah bekal terbaik di akhirat. Bersyukurlah atas setiap nikmat, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan dalam hidupmu. Ketika kesulitan melanda, berlindunglah padanya, Sang Pemilik segala kekuatan. Ketulusan hati membawa keberkahan, dan keberkahan membawa kedamaian. Kehidupan adalah perjalanan spiritual menuju ketinggian iman dan cintanya. Bentengi hatimu dengan iman dan tidak akan ada rasa takut yang bisa menghancurkannya. Ketika merasa lelah, bersandarlah padanya, sumber kekuatan yang tak pernah habis. Tetaplah rendah hati, karena kesombongan adalah awal kehancuran diri sendiri. Setiap ujian adalah langkah menuju kelebihan yang tak terbayangkan. Ketika hati bersyukur, langit dan bumi bersaksi akan kebaikannya. Berbuat baiklah kepada sesama, dan Allah akan merentangkan kasih sayangnya. Ilmu adalah pelita yang menerangi kegelapan, membawa kita pada kebenaran. Keberanian sejati adalah bertindak sesuai dengan kehendaknya, meski berat. Ketika cinta kepada Allah mendalam, hidup menjadi penuh makna dan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mamba'atan. Hidup menjadi penuh makna dan cahaya. Tetaplah teguh di atas kebenaran, meski dunia berputar tanpa keterbatasan. Bersikap adil dalam segala hal, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Keberkahan terletak pada keikhlasan hati dan tindakan yang dilakukan dengan cinta. Sabarlah dalam menghadapi cobaan, karena di balik kesabaran ada pahala yang besar. Doa adalah kunci kesuksesan yang membuka pintu rahmatnya yang tak terhingga. Hiduplah dengan penuh kasih, karena kasih adalah bahasa universal yang bisa dirasakan semua makhluk. Ketika mencintai Allah, setiap detik hidupmu menjadi pelajaran menuju kedekatan dengannya. Ketika tangan terangkat untuk berdoa, langit pun mendengarkan keluh kesah hati yang tulus. Ketika rasa takut menghampiri, berserahlah kepadanya yang maha kuasa. Bimbinglah anak-anak dengan kasih dan ajarannya, karena mereka adalah amanah yang perlu dijaga. Tetap teguh di atas jalannya meski godaan dunia semakin memikat. Hiduplah dengan sikap tawakal. Percayalah bahwa setiap yang terjadi adalah kehendaknya. Janganlah pernah berhenti berdoa, karena dalam doa terdapat kekuatan yang mengubah takdir. Terima kasih sahabat.
sudah menyimak video ini sampai dengan selesai.